Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian tak lupa pula salawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian kepada para keluarga beliau, ya, sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman insyaallah. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Matan Abi Suja', ya, dengan syarah Al-Imta' bi syarhi Matni Abi Suja'. Dan alhamdulillah kita sampai ke pembahasan nawaqidul wudu'. Taib, langsung saja kita akan membacanya dan membahasnya. Faslun nawaqidul wudu' walladhi yanqudul wudu' sittatu asya'. Yang membatalkan wudu ada 6 perkara. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain, apa saja yang keluar dari 2 jalan. Wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin, dan tidur bukan dengan tidur yang mutamakkin, ya, bukan dengan keadaan tidur yang mutamakkin. Kemudian apa itu mutamakkin? Nanti insyaallah akan ada penjelasannya. Wa zawalul aqli bisukrin aw maradin. Yang ketiga, hilangnya akal bisa karena sebab mabuk atau karena sakit. Kemudian yang keempat, walam surrajuli almar'atal ajnabiyata min ghairi hailin. Ya, laki-laki menyentuh wanita ajnabi, wanita yang asing yang bukan mahram, tanpa ada penghalang. Yang kelima yaitu wamassu farjil adami bi batnil kaf, menyentuh kemaluan, ya, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kemudian yang keenam, massu halqati duburihi 'alal jadid, yaitu menyentuh lubang dubur. Ya, halqah dubur artinya lubang dubur, ya, menurut pendapat yang jadid, ya, pendapat qaul jadidnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, qala asy-syarih hafizahullahu taala, nawaqidul wudu asbabul hadath, penyebab batalnya wudu, ya, atau sebab-sebab hadath. Naam. Apa itu hadath? Ya, apa itu hadath? Hadath itu amrun i'tibari fi syar'i, ya, amrun i'tibari fi syar'i yamna' fi sihhati shalah wa nahwiha mimma yushtaratu lahu al-wudu kat tawaf wa masul mushaf wa nahwiha. Jadi al-hadath itu sendiri artinya adalah amrun i'tibari, sesuatu yang dianggap mu'tabar dalam syariat, sesuatu yang dianggap dalam syariat, ya, yamna' fi sihhati shalah. Sesuatu tadi itu adalah sesuatu yang menghalangi kesahihannya salat, ya, menghalangi sahnya salat dan yang semisalnya dari ibadah. Mimma yushtaratu lahul wudu, ya, dari apa-apa saja yang disyaratkan padanya wudu, ya, yang disyaratkan padanya wudu, seperti tawaf, kemudian seperti menyentuh mushaf, ya. Sebelumnya pernah kita bahas 4 hal yang membutuhkan wudu. Yang pertama salat, yang kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga adalah massul mushaf, menyentuh mushaf, dan yang keempat yaitu hamlul mushaf, ya, membawa mushaf. Itu pengertian dari hadath. Dan hadath ini berbeda dengan najis. Ya, hadath ini sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata, ya, yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, dan sedangkan najis itu sebaliknya, bisa dilihat oleh secara kasat mata, bisa dilihat. Naam. Apa saja pembatal wudu tadi disebutkan di matan. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Nah, di sini ma-nya adalah ma'al mausulah
yang dalam usul fikih itu yufidul umum. Ya, yufidu al-umum. Ya, artinya segala sesuatu, apa saja. Ya, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Apa itu dua jalan? Qubul dan dubur. Ya, bagian belakang dan bagian depan. Seperti apa contohnya? Baul, air kencing, ghaid, kotoran, kentut, darah, cacing, atau wadi atau dan wadi dan madhi. Jadi segala sesuatu yang keluar dari dua jalan apapun itu, ya, baik dia sesuatu itu najis maupun sesuatu itu suci. Ya, kalau najis mafhum, ya, contohnya buang air kencing kemudian kotoran, ya, itu mafhum. Kemudian darah. Nah, tapi kalau sesuatu yang suci bagaimana? Ya, contohnya batu. Ya, bukan batu karena ginjal, ya, bukan. Karena kalau batu ginjal itu batu yang terbentuk karena air seni yang mengeras. Ya, kalau saya tidak salah. Nah, jadi air kencingnya tadi itu mengeras, jadi batu-batu tadi itu memang terbentuk dari air kencing yang ada di ginjal, yang tersaring di ginjal. Nah, jadi memang itu batu yang terbentuk prosesnya dalam tubuh. Maka ketika dia keluar maka batu tadi najis. Tapi kalau sesuatu yang suci, misalnya orang makan batu, ya, atau kemakan sama dia batu atau uang logam misalnya, kemudian keluar lagi lewat dubur, ya, batunya tadi seperti semula, masih bentuk batu atau masih bentuk logam, maka dia sesuatu yang suci sebenarnya, ya, tapi dia sesuatu yang mutanajis, bukan sesuatu yang najis sebagaimana kencing, buang air besar, kotoran dan darah. Nah, di sini dalilnya adalah qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim au jaa ahadum minkum minal ghaid. Ya, atau salah seorang dari kalian itu buang hajat. Ya, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat salah satu di antara kalian jika berhadas sampai dia berwudu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, di sini kita bertanya-tanya. Kan di pensyarah mencontohkan ada baul, ada ghaid, ada kentut, ada darah, ada cacing, ada wadi, ada madhi. Tetapi beliau tidak menyebutkan mani. Nah, dalam madhab Syafi'i sendiri, yang namanya mani itu bukanlah sesuatu yang najis. Ya, mani itu sesuatu yang suci, tidak sesuatu yang najis. Nah, taib. Kemudian kenapa kok dikecualikan mani di sini? Ya, karena memang mani ini, ya, ada sebuah kaidah yang berbunyi ma aujabal a'zamul amrain bi khususihi lam yujibul adna bi umumihi. Apa sesuatu, ya, sesuatu yang mewajibkan perkara yang lebih besar di antara dua hal itu tidak mewajibkan perkara yang lebih kecil. Jadi gampangnya seperti ini bahasanya. Kalau sesuatu tadi mewajibkan hal yang lebih besar, maka dia tidak perlu diwajibkan hal yang lebih kecil di bawahnya. Contohnya seperti ini. Ya, contoh mudahnya seperti ini. Yang namanya perbuatan zina. Zina itu kalau dia muhsan, ya, kalau dia muhsan maka dia harus dirajam. Pezina muhsan maka dia harus dirajam. Tapi kalau ada orang misalnya hanya mencium wanita yang bukan mahramnya, ya, itu hukumannya bukan dirajam karena tidak termasuk dalam pengertian zina. Maka hukumannya hanya dita'zir, bisa dipenjara atau dicambuk. Nah, tapi kalau bagaimana kalau sebelum dia berzina, dia mencium dulu pasangannya yang bukan mahramnya, ya. Dia mencium dulu pasangannya, baru kemudian dia melakukan zina. Apakah di sini berlaku dua hukuman? Yang pertama dia mencium, kalau itu dilakukan terpisah maka dia dita'zir. Tapi kalau dia berzina langsung tanpa mencium, maka itu hukumannya muhsan. Kalau dia muhsan maka dirajam sampai mati.
Tapi kalau dia mencium dulu kemudian berzina, apakah dua-duanya berlaku hukuman tadi? Dita'zir dulu, dicambuk baru dirajam? Nah, ini tidak. Maka kalau dia melakukan dua hal tadi dalam satu waktu, dia cukup dirajam saja. Kenapa? Karena rajam itu tingkatannya lebih tinggi daripada sekedar ta'zir. Ya, ta'zir itu hukuman ta'dib. Ya, jadi rajam itu sendiri sudah lebih tinggi daripada ta'zir, sehingga tidak perlu ta'zir, langsung diberikan hukuman yang lebih berat daripada ta'zir. Nah, begitu pula contohnya mani. Ya, begitu pula contohnya mani. Seseorang yang keluar mani, ya, keluar mani dari tubuhnya, maka mani ini mewajibkan dia mandi. Ya, kita semua sepakat bahwasanya orang yang keluar mani itu mewajibkan dan dia berhadas besar, mewajibkan dirinya untuk mandi besar atau dikenal dengan mandi junub. Taib. Maka yang namanya mandi ini tentu lebih besar, lebih syadid, lebih a'zam daripada yang namanya berwudu. Maka sesuatu yang mewajibkan padanya mandi itu tidak perlu lagi diwajibkan kepadanya wudu. Ya, tidak perlu lagi diwajibkan padanya wudu. Sehingga yang namanya mani itu tidak membatalkan wudu, tapi dia mewajibkan tidak membatalkan wudu, tapi dia mewajibkan yang namanya mandi. Nah, itu kenapa kok bisa yang namanya mani meskipun keluar dari dua jalan, salah satu dari dua jalan, tetapi dia tidak membatalkan wudu, ya, tapi dia mewajibkan mandi. Nah, karena yang namanya mandi tentu lebih besar, ya, lebih syadid, lebih a'zam daripada berwudu. Sebagaimana contoh tadi, orang yang melakukan mencium kemudian dia berzina, ya, maka hukuman zina itu sudah mencukupi baginya untuk dihukum, ya, dan tidak dilakukan hukuman dua-dua. Jadi cukuplah hukuman yang paling tinggi itu sebagai hukuman pelaku zina meskipun dia mencium pasangannya terlebih dahulu. Wallahu taala wa alam. Nah, kemudian ini dalil dari tadi, ya, kenapa sebab yang pertama ini menjadi penyebab batalnya berwudu. Nah, jadi harus digarisbawahi itu keluar dari dua jalan apapun. Ya, selama dia keluar dari dua jalan selain mani, maka dia membatalkan wudu. Bagaimana kalau tidak keluar dari dua jalan, misalnya keluar darah dari hidung atau dari mulut atau dari telinga, ya, maka itu tidaklah membatalkan wudu, cukup dibersihkan, maka itu cukup. Taib. Kemudian yang kedua, an-naumu ala ghairi hayatil mutamakin, tidur yang tidak dalam keadaan mutamakin. Mutamakin itu ya posisinya ini mohon maaf, duburnya ini, bagian bokongnya ini posisinya nempel di bumi atau di lantai, ya, sehingga lubang duburnya tertutup, ya, tidak terbuka, atau tidurnya agak sedikit miring, alias dia duduknya itu tidur dengan kalau yang mutamakin itu tidur sebagaimana kalau kita lihat jamaah yang tidur pada Jumatan, ya, itu duduk mutamakin, atau duduk di kursi begini, dia tertidur posisi lurus begini, ini namanya tidur dalam keadaan mutamakin, ya, dalam keadaan mutamakin. Nah, bagaimana yang bukan keadaan mutamakin? Ya, bisa dia tidur dalam keadaan terlentang, berbaring, atau tertidur dengan kaki yang satu naik ke atas sehingga bokongnya terangkat sedikit, ya. Tidur kaki yang satu dinaikkan, jadi apa ya, seperti orang kayak lagi kaki yang satu bersila, satunya diangkat, begitulah, ya. Nah, seperti ini bukan tidur yang mutamakin. Nah, orang yang tidur bukan dalam keadaan mutamakin, ghairu hayatil mutamakin, maka kata Rasulullah SAW dalilnya man nama falyatawadda. Siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu, karena sungguh dia sedang berhadas kecil, ya, sedang berhadas kecil. Kemudian amma man nama ala hayatil mutamakin, sebaliknya siapa yang tidur dalam keadaan
mutamakin. Apa itu? Al-julusu 'alal ard, duduk di tanah, ya, au syai'in jamid, atau di atas sesuatu yang keras seperti di kursi, apalagi di meja misalnya, ya. Kama qa'adin, seperti di kursi, kama qa'adin khasyabi, ya, di kursi yang terbuat dari kayu dan semisalnya, bihaitsu la yumkin khurujur rih, yang mana tidak mungkin dengan posisi duduk seperti tadi keluar angin, ya, keluar kentut dari lubang dubur. Jadi memang lubang duburnya itu tertutup karena sebab kita duduk dalam keadaan mutamakin. Nah, fahadhil hay'ah la tanqudul wudu li'adami khuruji syai'in, ya, ghaliban. Dan keadaan seperti ini tidak membatalkan wudu karena kemungkinan besar tidak mengeluarkan angin atau tidak menyebabkan keluarnya sesuatu dari lubang dubur, ya, ghaliban, secara umum. Illa in tayaqqana min khurujihi syai'un bisima'i sautin au infilati rihin au akhbarahu ahadun bidzalik. Kecuali meskipun sudah posisi dalam keadaan mutamakin tidurnya, dia yakin ternyata keluar sesuatu dari duburnya, ya, seperti dia mendengar sesuatu, mendengar suara angin, ya, atau memang merasakan keluarnya angin atau keluarnya kentut, ya, dari duburnya, atau ada seseorang yang memberitahu kalau dia tadi terkentut. Nah, jadi kalau dalam keadaan yakin kalau telah keluar sesuatu dari duburnya gara-gara tidur mutamakin atau dari dua jalan, ya, kalau dia sudah yakin maka tetap ini wudunya batal, ini jelas, ya. Tapi kalau memang dia tidak yakin dan dia yakin posisi tidurnya adalah mutamakin, maka ini tidak membatalkan wudu. Dalilnya apa? Nah, dari riwayat Muslim, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, uqimatis salatu wan nabiyyu yunaji rajulan. Sudah qomat, ya. Qomat sudah dikumandangkan dan Nabi saat itu sedang berbisik-bisik dengan seseorang laki-laki. Falam yazal yunajihi hatta nama ashabuhu. Beliau masih terus berbisik dengan laki-laki tadi seperti membicarakan sesuatu sampai-sampai sahabatnya tertidur. Yang ini menunjukkan Nabi berbicara setelah qomat itu agak lama, ya, sehingga sahabat pun menunggu beliau selesai berbisik dengan laki-laki tersebut. Ini cukup lama waktunya sehingga membuat sahabat tadi, para sahabat yang menunggu beliau untuk sholat, tertidur. Tsumma jaa fa shalla bihim. Setelah selesai maka Rasul pun sholat bersama para sahabat. Nah, wa wadihun annahum kanu jalisina ala hayatit tamakkun. Dan jelas di sini para sahabat duduk dalam keadaan yang mutamakin. Ya, jadi sahabat tertidur karena nunggu Rasulullah sedang ngomong. Sahabat tertidur, bahkan dalam riwayat lain itu sahabat ada yang sampai kepalanya begini, ya, seperti terkantuk-kantuk seperti ini. Nah, ini kan menunjukkan kalau dia tidur dalam keadaan duduk yang mutamakin. Nah, tapi Nabi tidak menyuruh para sahabat untuk mengulang wudhu mereka. Ini menunjukkan bahwasannya duduk dalam keadaan mutamakin meskipun tertidur tidaklah membatalkan wudhu. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga hilang akal. Ya, sebabnya apa saja? Bisa dengan sukrin, bisa krin atau sukrin, dengan mabuk, ya, karena mabuk atau karena sakit, ya, seperti gila atau pingsan, ya, atau seseorang yang ngefly, man atau mukhaddaran, ya, diberikan dia makan narkoba, obat-obat terlarang sehingga dia ngefly gitu. Ini dikiaskan qiyasan 'alan naum. Nah, ini dalil Syafi'iyah adalah qiyas. Ya, kalau tidur saja, yang mana tidur itu juga sedang tidak sadar, membatalkan wudu, apalagi dalam keadaan hilang akal, ya. Tidur saja membatalkan wudu, apalagi orang yang dalam keadaan hilang akal. Tentu ini lebih lagi membatalkan wudu. Nah, kemudian yang keempat, nah, ini yang nomor 3 dalilnya, kalau dalam kitab At-Tahdhib
kitab At-Tadhib ya, qala Rasulullah SAW wika as-sahi al-ainan ya. Tali pengikat dubur itu adalah dua mata. Faman nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Nah. Jadi kalau tidur saja membatalkan wudu, maka lebih utama lagi zawalul aql, hilangnya akal juga membatalkan wudu karena dia lebih asyad daripada tidur. Kemudian yang keempat, lamsu rajuli al-mar'ah al-ajnabiyah. Ya, lamsu rajuli al-mar'at al-ajnabiyah bila hail. Menyentuh ya, laki-laki menyentuh kulit perempuan ya, kulit perempuan ya, jadi maksudnya lamsu rajul mar'ah ini adalah menyentuh kulit bashar ya, basyarah atau bashar, wanita yang bukan mahram tanpa penghalang alias langsung menyentuh kulit dengan kulit. Ai lamsu ghairil maharim ya, bukan mahram alias yang disentuh adalah wanita yang bukan mahramnya. Nah, wanita yang bukan wanita mahram itu ada 18 ya. Ada 18 baik dari 3 sebab ya. Pertama sebabnya karena nasab, kemudian sebab karena rodha'ah, karena susuan, sepersusuan, dan yang ketiga karena sebab pernikahan atau musyaharah. Nah, di nasab ada 7, kemudian sama dengan di rodha' juga ada 7, kemudian di musyaharah itu ada 4. Nah, siapa saja yang mahram kita dalam nasab itu adalah ibu. Ya, ini bagi laki-laki ya, contohnya adalah ibu, kemudian anak perempuan, kemudian saudari perempuan atau kakak perempuan, kemudian al-ammah ya, saudari perempuan dari bapak, al-khalah, saudari perempuan dari ibu. Kemudian yang keenam bintu akhika, yaitu anak perempuan saudara kita atau keponakan, atau anak perempuan dari kakak perempuan kita ya, anak perempuan dari kakak perempuan kita ya. Saya ulangi, yang pertama karena sebab nasab yang menjadi mahram adalah ibu, kemudian anak perempuan, kemudian kakak perempuan, saudari perempuan dari paman, dari ayah atau ammah, saudari perempuan dari ibu atau khalah, kemudian keponakan dari saudara laki-laki, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, keponakan perempuan dari saudari perempuan. Kemudian dari rodha', gimana bagi rodha'? Rodha' sama dengan nasab. Ya, yahrumu minar rodha' ma yahrumu minan nasab, ya kata Nabi. Apa saja yang diharamkan karena nasab itu juga diharamkan menjadi mahram gara-gara sepersusuan. Taib, jadi sama ya, 7 dan poinnya sama, hanya beda tambahnya rodha' saja. Kalau tadi ibu biasa, ibu kandung, kemudian yang kedua yang rodha' ibu karena sebab sepersusuan. Begitu seterusnya sampai 7, sama dengan yang pertama. Sedangkan yang karena sebab musyaharah itu hanya 4. Yang pertama adalah ummu zaujah, mertua. Ya, mertua. Kemudian yang kedua bintu zaujah ya, bintu zaujah atau ar-rabibah. Ya, ar-rabibah, anak tiri. Ya, anak tiri perempuan. Kemudian yang ketiga adalah zaujatul ab. Ya, zaujatul ab, istri bapak. Ya, istri bapak. Kemudian yang terakhir zaujatul al-ibn atau menantu. Ya, jadi pertama mertua, ummu zaujah, mertua. Kemudian yang kedua adalah bintu zaujah ya, robibah, anak tiri perempuan. Yang ketiga zaujatul ab, istri dari ayah. Kemudian yang keempat adalah menantu ya, istri dari anak. Nah, ini kalau dari laki-laki. Kalau perempuan maka silahkan sebaliknya ya, jadi kalau nasab ibu, kalau perempuan berarti nasab ayah, dan seterusnya. Nah, maka kalau wanita yang mahram itu kita tidak mengapa ya, menyentuh setelah wudu kita salim sama ibu kita, itu tidak membatalkan wudu karena ibu kita mahram. Atau habis berwudu kita memegang tangan saudari perempuan kita, tidak membatalkan wudu ya. Memegang tangan anak perempuan kita tidak membatalkan wudu ya, selama itu mahram.
Apa itu mahram? Ya wanita yang apa itu mahram? Wanita yang tidak boleh untuk dinikahi. Ya, mahram itu ada dua. Yang pertama mahram dalam ta'bid selama-lamanya, itu yang 18 tadi yang saya sebutkan. Kemudian ada yang hanya sementara seperti saudari istri, saudari perempuan istri, itu tidak boleh dinikahi karena kita sudah menikahi saudarinya, atau menggabungkan antara istri dengan tantenya. Nah, ini hanya sementara. Kalau kita ceraikan istri kita, maka kita halal untuk menikahi tantenya. Jadi ini hanya sebatas sementara atau tauqid, ya, takkid. Tidak selama-lamanya sebagaimana yang 18 tadi. Maka kalau menyentuh mahram tidak membatalkan wudu. Nah, para ulama dalam masalah ini terbagi menjadi 3 pendapat masalah menyentuh laki-laki kepada kulit perempuan yang membatalkan wudu. Yang pertama pendapat Syafi'iyah. Pendapat Syafi'iyah itu ya batal secara mutlak kalau dia menyentuh langsung kulit dengan kulit tanpa ada penghalang. Itu batal baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Itu batal. Nah, pendapat yang lebih longgar yaitu pendapatnya Hanafiyah, mengatakan tidak membatalkan wudu baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Kata Hanafiyah, yang membatalkan wudu itu adalah jima. Ya, jadi di pendapat Syafi'iyah ini ketat, pendapat Hanafiyah longgar. Ya, kebalikan dari Syafi'iyah. Sedangkan pendapat pertengahan yaitu pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal dan Malikiyah. Mereka pendapat kalau menyentuh karena syahwat batal, kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Nah, ini 3 qaul ulama terkait masalah batalnya wudu gara-gara menyentuh wanita yang bukan mahram, ya, yang bukan mahram atau wanita yang tidak boleh untuk dinikahi. Nah, ya. Tapi kita fokus di sini pendapat Syafi'iyah, yaitu batal secara mutlak baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Dan yang menjadi garis bawah di sini adalah kalau menyentuh kulit, ya, kalau menyentuh kulit bashar, ya. Jadi kalau menyentuh kuku tidak batal, menyentuh rambut tidak batal, menyentuh gigi ya tidak batal. Yang menyentuh batal adalah kulit tanpa penghalang. Fakullu imra'atin yahillu zawajuha fahiya ajnabiyah. Segala perempuan yang halal untuk dinikahi maka dia ajnabi. Maka termasuk perempuan ajnabi adalah istri kita. Ya, karena istri kita bukan mahram. Ya, kalau mahram enggak boleh dinikahi dong, kan gitu. Jadi kalau ada seorang suami habis berwudu kemudian dia memegang tangan istrinya, maka dalam mazhab Syafi'iyah batal karena istri itu termasuk yang bukan mahram. Ya, wa yantaqidul wudu bilamsi basyaratiha bila hail, dan batal wudu dengan menyentuh basyarah, ya, kulitnya tanpa penghalang. Dalilnya apa? Qala ta'ala aula mastumun nisa, ya. Ini dalil An-Nisa ayat 43. Lams ini makna hakikinya adalah menyentuh. Ya, makna hakikinya adalah menyentuh. Naam, kemudian faidah lams as-sin aw adh-dhafar aw asy-sya'r la yanqidul wudu' li'annahu ghairu mushtahi. Ya, ini tadi sudah saya sebutkan tadi, kalau menyentuh gigi atau kuku atau rambut itu tidak membatalkan wudu karena dia bukan kulit yang pertama, kemudian yang kedua bukan tempat timbulnya syahwat. Ya. Nah, kemudian yang kedua faedahnya lagi lamsul mar'ati yanqudul wudu'u al-lamis wal malmus. Nah, ini al-lamis wal malmus bi ayyi juz'in minal jasad sawa'un akana bil yad aw ghairiha. Ketika seorang laki-laki menyentuh kulit perempuan, maka yang batal wudunya adalah dua-duanya, baik yang menyentuh maupun yang disentuh. Ya, baik yang disentuh maupun yang menyentuh, dua-duanya batal. Faidah mutlaqul lams yanqudul wudu sawa'un akana bi syahwah am min ghairi syahwah bi qasdin am min ghairi qasdin. Nah, ini pendapat Syafi'iyah termasuk pendapat yang ketat, pendapat yang syadid. Yang namanya lams itu mutlak batal baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, maka itu batal kata mazhab Syafi'iyah. Nah,
Kemudian sebab yang kelima, qubulan, ya, masul al farji, qubulan, makhrajal baul wal hasyafah wal qadib, tempat keluarnya air kencing, ya, keluarnya baul atau kepala zakar atau batangnya. Yang penting dia itu bagian dari zakar, maka menyentuh farji atau zakar itu membatalkan wudu. Begitu pula menyentuh dubur, maksudnya apa? Lubang dubur. Ya, jadi yang batal itu kalau menyentuh zakar, baik kepalanya saja atau batangnya, pokoknya bagian dari zakar itu membatalkan wudu. Dan yang kedua, kalau menyentuh lubang dubur maka membatalkan wudu. Min ghairi ha'il, tanpa penghalang, bi batinil kaf, dengan telapak tangan. Ya, bi batinil kaf, telapak tangan, awil asabi, atau dengan jari-jari. Ya, awil lams bi ghairil kaf, ya. Amma lams bi ghairil kaf, sedangkan menyentuhnya tanpa telapak tangan, ya, au bi dhahril kaf, atau menyentuh, misalnya menyentuh dengan punggung tangan, au ruusil asabi', ya, atau dengan ujung jari, ya, dengan ujung jari, fala yanqudul wudu, maka hal itu tidaklah membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu di sini kata pensyarah kalau dengan telapak tangan atau dengan jari-jari. Sedangkan kalau menyentuh dengan punggung tangan atau dengan ujung jari itu tidaklah membatalkan wudu. Ya, dari hadis Nabi SAW, man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh zakarnya maka hendaklah dia berwudu. Rawahu ashabus sunan wa qala Bukhari huwa asahhu syai' fi hadzal madhab. Ini adalah hadis yang paling sahih fi hadzal bab, hadis yang paling sahih dalam masalah ini, dalam masalah menyentuh zakar. Nah, kemudian faedah dari nomor 5 ini apa? Al-lamsu yang qudul wudu, menyentuh zakar itu membatalkan wudu. Siapa yang batal wudunya? Al-lamis wal malmus, yaitu yang menyentuh dan yang disentuh. Nah, mohon maaf ini salah, ya. Yang batal itu bukan dua-duanya, tetapi yang batal adalah yang menyentuh, ya, min nafsihi au min ghairihi, baik dia menyentuh kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain, baik itu anak kecil atau orang dewasa, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Nah, ini berbeda dengan tadi menyentuh perempuan. Itu baik perempuan yang disentuh atau laki-laki yang menyentuh, dua-duanya wudunya batal. Sedangkan dalam menyentuh menyentuh kemaluan, ya, karena menyentuh kemaluan ini hanya yang batal hanya yang menyentuh saja. Sedangkan yang disentuh, mohon maaf kalau dia memegang zakar orang lain, mohon maaf, ya, maka dia yang batal adalah yang menyentuh. Sedangkan yang disentuh tidaklah batal. Ini kalau terjadi sentuhannya satu jenis kelamin, laki-laki dengan laki-laki. Tapi kalau dia menyentuh farji atau kelamin wanita, ya, maka otomatis batal juga dua-duanya karena terhitung menyentuh wanita ajnabi. Nah, jadi ini beda di antara lamsul mar'ah dengan lamsu atau massu al-farji. Wallahu ta'ala wa a'lam. Faedah naqdu lamsil halaqati dubur qiyasan ala lamsil qubul. Nah, kenapa kok menyentuh lubang dubur itu juga batal? Karena qiyas menyentuh kubul, ya, menyentuh farji. Faedah qaul musannif 'alal jadid, ya, kemudian perkataan musannif Abu Suja' 'alal jadid, ya, atas perkaulnya jadid Imam Syafi'i, ay al-madhab jadid, madhabnya jadid alladzi amlahu Syafi'i, yang ditulis oleh Imam Syafi'i fi kitab al-Um fi Misr. Ya, jadi sebagaimana sudah kita bahas di awal-awal, Imam Syafi'i mempunyai dua qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim itu di Irak, qaul jadid itu ada di Mesir. Wa huwa naqdul wudu bimasil halaqatid dubur. Ya, pendapat jadidnya Imam Syafi'i menyentuh dubur itu, lubang dubur batal. Sedangkan pendapat beliau yang dulu amal qaulul qadim itu tidak membatalkan wudu.
Selanjutnya apa saja hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu? Ya, hal-hal yang makruh dalam berwudu. Yang pertama, tarku sunnah min sunanil wudu, meninggalkan sunnah dari sunnah-sunnah wudu. Ya, seperti yang kita tahu di antara sunnah wudu adalah membaca bismillah, kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, kemudian membasuh 3 kali setiap anggota wudu dan seterusnya. Nah, itu senantiasa kita dawamkan meskipun itu sunnah, maka kalau kita tinggalkan maka itu termasuk perkara yang makruh. Kemudian di antara perkara yang makruh lainnya adalah al-israf fil ma'. Al-israf fil ma', berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Yang ketiga, darbul wajhi 'inda ghaslihi bil ma', ya. Terlalu memukul wajah ketika membasuh dengan air, ya. Itu membasuh cukup dengan pelan-pelan tanpa perlu dipukulkan ke wajah dengan keras. Az-ziyadah 'alal ghaslati tsalitsah, ya. Yang keempat itu ziyadah, ya, lebih dari 3 kali basuhan, ya, liman ya'lam annaha rabi'ah, kalau dia tahu itu basuhan yang keempat. Jadi memang disunahkan hanya 3 kali basuhan. Kalau lebih dari 3 kali maka dia termasuk yang makruh. Amma syakku fi adil ghasalat, kalau dia ragu-ragu apakah baru 2 kali atau 3 kali, maka dia dibangun atas yakin wa huwal aqal bila karahah. Jadi kalau dia ragu apakah sudah 3 kali atau belum, maka dia yakin, ya ambil yakin kalau yang yakin adalah belum 3 kali, maka tetap dibasuh. Kalau sudah yakin 3 kali, maka kalau tetap ditambah jadi 4 kali, maka ini yang dimakruhkan. Yang kelima, al-mubalaghah fil matmadah wal istinsyaq lis-shaim, yaitu berlebih-lebihan, terlalu kencang dalam matmadah, kumur-kumur, dan istinsyaq, mengisap air ke hidung bagi orang yang berpuasa. Nah, ini khusus bagi orang yang berpuasa. Mafhum mukhalafahnya, kalau dia tidak puasa maka tidak mengapa kalau dia mubalaghah. Kemudian yang keenam, al-isti'anah biman yaghsil lahu a'dha al-wudu min ghairi udhrin, ya, meminta tolong orang lain untuk membasuhkan anggota wudunya kalau dia tidak ada uzur. Ya, kalau lagi sehat-sehat saja, nggak ada sakit, nggak ada uzur, itu makruh kalau minta untuk dibasuhkan anggota wudu. Sedangkan bagi orang yang sakit atau yang tidak mampu, maka itu tidak mengapa tanpa makruh, tanpa karohah. Tatimah, ya, ashabul a'dzar, yaitu orang-orang yang mendapatkan ulur. Siapa dia? Itu orang yang mendapatkan penyakit seperti salasul baul, yang selalu keluar air kencingnya tanpa bisa dia kontrol, atau infilat ar-rih ad-daim, ya, atau selalu keluar angin. Maka dari kemudahan Islam, kemudahan agama Islam adalah diangkat padanya kesulitan tersebut, ya. Maka bagi dia boleh dia beristinja. Ya, pertama beristinja dulu, setelah itu baru dia bersuci setelah masuk waktu sholat. Jadi dia ketika beristinja dan kemudian ketika dia mau bersuci, hendaklah dilakukan setelah masuk waktu sholat. Ya, ini khusus bagi orang yang mendapatkan uzur seperti tadi. Tapi kalau orang yang nggak dapat uzur, dia boleh wudhu sebelum masuk waktu sholat. Ya, misalnya maghrib jam 6, dia sudah berwudu jam 5:30, masih jauh masuk waktu sholat, masih setengah jam lagi, maka tidak mengapa. Tapi kalau bagi orang salasul baul, dia berwudunya itu kapan? Berwudunya itu ketika sudah masuk waktu sholat. Naam. Wa yatahaffat in ihtaja, dan berusaha menjaga, ya, untuk tidak keluar lagi jika dibutuhkan, min nuzulil baul, dari keluarnya air kencing atau darah, dengan meletakkan qita'atu qimash, kain yang mungkin dihalangi dengan popok, dia menggunakan popok atau bagaimana supaya tidak mengotori pakaiannya, ya, yamna' min talwithil malabis. Thumma yatawadda' li kulli shalah, lalu dia berwudu setiap masuk waktu salat, ya, berwudu setiap masuk waktu sholat. Nah, jadi tidak boleh dia tetap sholat di waktu berikutnya dengan wudhu yang sebelumnya. Dia harus senantiasa memperbaharui wudhunya di setiap masuk waktu sholat.
Walahu an yusalliya ma syaa minas sunan. Sedangkan untuk sholat sunnah ini sholat fardu ya. Tapi kalau untuk sholat sunnah dia boleh menggunakan wudu yang sebelumnya untuk melakukan sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Tidak perlu dia mengulang wudu setiap akan melakukan sholat sunnah. Wala yadurru istimrarul hadath, dan hadas yang selalu keluar gara-gara penyakit salasul baul ya, yang senantiasa keluar air kencing, itu nuzulul baul aul dam aul khurur jerih, itu tidaklah mengapa. Cukup dia beristinja sekali ketika sudah masuk waktu sholat, kemudian berwudu dan langsung sholat, tidak mengapa. Ini ada uzur ya, dan kemudian lebih bagus dihalangi dengan kain seperti popok dan semisalnya. Wa idza arada sholata fardin akhar tawadda'a lahu wudu'an jadidan. Nah, ini tadi kalau dia hendak sholat fardu lagi, zuhur dia berwudu, ketika masuk asar hendak dia berwudu lagi dengan wudu yang baru. Faidah sahibu salasil baul ya, orang yang terkena uzur tadi seperti salasul baul, maka la yanqudu wudu'uhu nuzulul baul, itu tidaklah batal wudunya karena sebab nuzulul baul, keluarnya kencing ya, karena memang dia diberikan uzur gara-gara penyakit salasul baul tadi. Maka dengan keluarnya air kencing tadi ya, setelah dia bersuci tentunya ketika masuk waktu sholat, itu tidaklah membatalkan wudunya. Sedangkan kalau yang terjadi adalah selain nuzulul baul, selain keluar air kencing, seperti dia kentut atau menyentuh perempuan ya, atau menyentuh farjinya, maka ini membatalkan wudu. Jadi dia hanya diuzur sesuai penyakit yang dia derita. Ya, kalau dia salasul baul, maka keluarnya kencing yang terus-menerus setelah dia bersuci ini tidak membatalkan wudu. Tapi kalau dia melakukan pembatal wudu yang lain seperti keluarnya air, keluarnya kentut, memegang perempuan dan menyentuh farji, maka ini membatalkan wudu. Maka rukhsah tadi hanya untuk penyakit yang dia derita dan tidak lebih. Yang kalau lebih maka tetap itu termasuk hal yang membatalkan wudu. Wallahu ta'ala wa a'lam. Nah, selanjutnya faslun fi ahkamil ghusl ya. Perkara yang masuk kita perkara mandi ya. Dan di sini yang dibahas adalah sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Walladzi yujibul ghusl sittatu asya. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6 sebagaimana tadi ya, hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, kalau saya tidak salah itu pembatal wudu salah satunya diantaranya selain yang disebutkan barusan itu ada riddah ya. Riddah itu murtad ya. Itu kalau di dalam buku Minhajul Muslim dijelaskan di antara pembatal wudu selain yang disebutkan barusan adalah murtad ya, adalah murtad. Nah, jadi tadi di sini 6 ya, 6, yang 5 ini jadi 2. Masul farji 1, kemudian masu halqatid dubur yang menyentuh lubang dubur. Ini 5, ini yang 6. Biar sesuai dengan matannya 6. Nah, sedangkan berikutnya yang wajib mandi, hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6 juga. 3 diantaranya di sana berserikat laki-laki dan perempuan, bisa terjadi pada laki-laki, bisa terjadi pada perempuan. Kemudian 3 lagi khusus untuk perempuan. Apa yang 3 khusus buat laki-laki dan perempuan? Yang laki-laki dan perempuan bersama itu bertemunya 2 khitan, kemudian keluarnya mani dan kematian. Ini laki-laki dan perempuan sama-sama bisa mendapatinya. Sedangkan yang khusus buat perempuan saja yaitu haid, nifas dan melahirkan. Baik, kita langsung saja membahas syarahnya. Lughatan al-ghusl adalah mengalirkan air, sailanul ma. Secara syariat adalah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat yang khusus ya, dengan niat yang khusus, yaitu niat wajib mandi. Nah, macam-macam mandi itu ada 2, ada mandi yang wajib karena sebab hadas besar dan mandi yang sunnah ya, mandi yang sunnah. Dalil
Ya, contoh mandi sunnah apa? Ya, mandi sunnah ya seperti mandi biasa, mandi mau berangkat sekolah, mandi mau kerja, mandi mau sholat Jumat, ya, kemudian mandi mandi akan sholat Id dan seterusnya. Naam. Dan dalilnya adalah wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu junub maka hendaklah fattahharu, bersuci, artinya mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada satu, iltiqaul khitanain, maksudnya jima', ya. Hubungan intim. Jika terjadi hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, maka wajib dia mandi. Wajib bagi keduanya untuk mandi, baik dia keluar mani atau tidak. Nah, ini jelas. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW. Nabi bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghusl." Ya, ini kiasan. Ini adalah bahasa kiasan. Jika laki-laki duduk di antara dua paha perempuan atau dua cabang perempuan, maka dia telah wajib mandi. Ini kias dari kata jima'. Jika dia sudah menjimai wanita, menjimai istrinya, maka wajib dia mandi. Muttafaqun alaih. Ada tambahan dari Muslim, wa in lam yunzil, meskipun tidak keluar mani. Jadi kalau sudah jima, bertemu dua kemaluan, maka baik keluar mani atau tidak, dia mewajibkan mandi. Yang kedua, nuzulul mani, ya, keluar mani. Bahwa yakunu minar rajuli wal mar'ah fil yaqdah awin naum wal mani tahir. Nah, ini tadi yang saya singgung di awal tadi, mani itu tahir. Ya, mani itu tahir dan dia tidak membatalkan wudu, tapi dia mewajibkan mandi. Ya, dan tadi kaidahnya apa? Ma'aujaba a'dhamal amrayni, ya, ma'aujaba a'dhamal amrayni lam yujib adna al adna bi umumihi. Ma'aujaba al-a'dham al-amrayni bi khususihi lam yujibul adna bi umumihi. Kalau sudah diwajibkan sesuatu yang lebih tinggi, maka dia tidak perlu lagi diwajibkan sesuatu yang lebih rendah daripadanya. Orang yang keluar mani wajib mandi, dan mandi lebih syadid, lebih besar daripada berwudu, maka cukup dia diwajibkan mandi saja tanpa perlu berwudu. Naam. Orang yang keluar mani, baik laki-laki perempuan, dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidur, ihtilam, ya, maka itu mewajibkan mandi. La yunajjisu thawb, la yanjisu ats-thawb, atau la yunajjisu ats-thawba, tidaklah membuat baju tadi terkena najis atau badan, dan itu tidaklah membatalkan wudu. Naam. Jadi ma kharaja minas sabilain, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu, illal mani, kecuali mani. Nah, tetapi mani mewajibkan yang lebih besar daripada wudu, yaitu mandi. Wa yu'rafu bi alamatin wahidatin min thalath. Dan mani itu diketahui dengan salah satu di antara tiga cara, tiga tanda. Yang pertama, keluarnya karena sebab syahwat. Setelah itu, setelah keluar membuat badan lemas, ya, ma'al futur wa ba'dahu istirkha. Jadi keluar karena sebab syahwat, dan setelah keluar membuat badan lemas. Nah, kemudian yang kedua, baunya itu tushbihu al-ajin, ya, baunya itu seperti bau adonan. Kalau dia sudah kering, maka baunya seperti bau putih telur. Nah, ini kata pensyarah. Ya, berarti kalau dia basah baunya seperti adonan, kalau dia mengering maka seperti bau putih telur. Taib. Yang ketiga, ciri-cirinya yang ketiga adalah keluarnya bitadafuk. Tadafuk itu memancar dan tersendat-sendat. Ya, memancar dan tersendat-sendat. Nah, sedangkan air mani, amma ma'ul mar'ah, sedangkan air yang keluar dari perempuan, air maninya perempuan, maka dia asfar raqiq, berwarna sedikit kekuningan. Ya, berwarna sedikit kekuningan. Dalil rawahul Bukhari wa Muslim an Ummi Salamah, dari Muslim dan dari Bukhari Muslim dari Ummu Salamah, semoga Allah meridainya, qalat ja'at Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya Allah tidaklah malu terhadap suatu yang hak.
Ya, fahal 'alal mar'ah min ghuslin, apakah bagi wanita juga ada wajib mandi idza ihtalamat, jika dia mimpi? Maka Rasul pun menjawab, na'am, iya, jika dia melihat ada air. Wal murad, air di sini apa? Air mani. Nah, yang ketiga, jadi pertama wajib mandi karena sebab jima, kemudian keluar mani, dan sebab yang ketiga adalah kematian. Ya, orang yang faida matal muslimu wajibat taghsiluhu illa syahid fa huwa yughassal. Jika meninggal seorang muslim maka wajib dia dimandikan, kecuali orang yang mati syahid maka ini tidaklah dimandikan. Ya, kenapa? Karena supaya nanti darahnya itu menjadi saksi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena inilah mazhab Syafi'i mengkiaskan dengan dimakruhkannya menggosok gigi ketika sudah zawal, telah lewat zawal bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Supaya ya bau mulutnya orang berpuasa ini la halufus shaim, ya, kalau tidak salah, bau mulut orang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah, lebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya bau mulut tadi tidak hilang gara-gara gosok gigi, makanya dimakruhkan menggosok gigi setelah lewat zawal. Setelah zawal, yaitu setelah masuk waktu zuhur, karena biasanya bau mulut tadi muncul ketika setelah waktu zawal. Nah, jadi ini hal tadi dikiaskan dengan masalah orang yang mati syahid yang tidak dimandikan. Nah, yang kedua, yang tadi bersatu laki-laki dan perempuan bisa kena. Yang kedua adalah yang khusus buat perempuan. Yang pertama haid, ini jelas dalilnya adalah fa'tazilun nisaa fil mahid, dan jauhilah perempuan ketika dalam keadaan haid. Dan hadis Bukhari annahu qala li Fatimah binti Abi Hubaish, Nabi Muhammad berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaish, jika kalian mendapatkan haid maka tinggalkanlah sholat, dan jika telah selesai haidnya maka mandilah lalu sholatlah. Nah, kemudian yang kelima, atau yang kedua khusus bagi perempuan, qiyasun alal haid, yaitu nifas. Ya, nifas ini qiyas terhadap haid, karena darah nifas itu darah haid yang telah terkumpul, ya, darah haid yang telah terkumpul. Kemudian yang keenam wiladah, melahirkan, ya, melahirkan khurujul maulud adamian kana au mudghatan au alaqah, ya, keluar, melahirkan, ya, baik itu melahirkannya masih bentuk mudghah, segumpal daging, atau segumpal darah, maka kalau itu namanya melahirkan maka wajib mandi. Ya, au kharaja bila, atau melahirkan dalam keadaan bayinya itu kering, tidak basah, ya, atau kemudian melahirkan dari tempat yang tidak biasanya atau sesar. Yang namanya melahirkan maka mutlak mewajibkan, yang namanya melahirkan itu mutlak mewajibkan mandi meskipun dari bukan tempat biasa melahirkan seperti sesar dan seterusnya. Faedah al-walad maniyun munaqid, ya, namanya anak itu adalah mani yang telah berkumpul, ya, atau tercipta dari air laki-laki dan air perempuan. Fakaan nama qad anza, seakan-akan itu air yang mani yang keluar, tapi maksudnya mani yang telah berkumpul sehingga terbentuk menjadi anak manusia. Kama annal walad la yakhlu an rutubatin wa in khufiyat, ya, dan namanya anak itu tidaklah terlepas dari basah meskipun itu sedikit. Yang namanya melahirkan pasti ada basah, ya, anak tadi itu basah karena air ketuban ibunya atau yang lain, meskipun basahnya tidak terlalu banyak. Faedah hukmun nifas hukmul haid, nifas itu hukumnya sebagaimana haid kecuali dalam dua permasalahan. Haid itu pertanda balighnya seorang perempuan, beda dengan nifas. Kemudian yang kedua, haid itu berkaitan dengan iddah mar'ah al-mutallaqah, ya, terkait dengan masalah iddah setelah tertalak. Sedangkan nifas iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Nah, kalau perempuan yang tertalak, ya, maka dia iddahnya 3 kali suci atau 3 kali haid. Beda dengan nifas, kalau dia tertalak, orang wanita yang sedang hamil tertalak, maka
haid maka iddahnya selesai ketika dia telah melahirkan dan selesai masa nifasnya. Naam. Wallahu taala wa alam. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan di wajib hal-hal yang faraidul ghusl atau rukun-rukun mandi, ya, rukun-rukun mandi. Nah, aku qauli hadza, jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan jika benar semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.